Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya Allah awalan hamdan katsiran mutawaliyan. Wa in kana yatadaalu duna haqqi jalalihi hamdul hamidin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyinal karim ala rasulillahil azim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saniyan salatan tastaghriqu ma'a sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari keempat bulan Ramadan 1446 Hijriah ini saya akan meneruskan pembahasan kami dari kitab Durratun Nasihain dan kitab Ihya Ulumuddin, bahwa makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Berarti puasa ini syaratnya beriman, syaratnya Islam. Di samping syaratnya punya akal dan mampu berpuasa. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa ini diwajibkan sebagaimana kewajiban untuk umat-umat sebelum kamu. Nah, alasannya, ilatnya, kenapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kalian bisa naik level makom takwa, agar kalian bisa takwa. Disinilah level, disinilah kelas. Makom takwa adalah makom yang paling tertinggi yang kita raih. Menurut para ulama tasawuf harus dengan istighfar, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi sab'ina marratan fi kulli yaumin wa lailatin. Rasulullah saja sudah mencapai makom takwa. Beliau tetap istighfar satu hari satu malam 70 kali minimal. Kemudian istiqamah. Wa allaw istaqamu tatanazzala alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Baru kemudian menapak tangga rohani yang nomor 2 untuk mencapai level takwa adalah harus istiqamah. Istighfar itu harus istiqamah. Bacaan istighfar harus kita baca istiqamah. La ilaha illallah kita baca, ya, untuk mengusir setan-setan yang ada di dalam latifatul qalbi dan latifatul nasbi. Latifatul nafsi harus istiqamah biar bisa mencapai mutmainnah, an-nafsul mutmainnah, an-nafsul kamilah, kesempurnaan di dalam tangga untuk menggapai, untuk merealisir maqam at-taqwa. Dan orang-orang yang istiqomah ini di dalam hatinya tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, apalagi takut selain Allah.
takut tidak makan, takut tidak mendapatkan jabatan, takut sakit, takut melarat, takut tidak kaya, takut tidak mendapatkan apa-apa. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada susah, tidak ada sedih, yang ada kebahagiaan. Makanya orang yang takwa itu bahagia hatinya. Bahagia itu ukuran dan standarnya bukan uang, bukan jabatan, bukan uang yang melimpah, bukan harta, bukan istri cantik, bukan. Tapi ukuran takwa adalah kebahagiaan di dalam hati. Takwal ilah madaru kulli sa'adatin, sentral kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang punya harta banyak dan bisa mengumbar hawa nafsunya, watibau ahwa ra'su syarri habaila, masuk perangkap setan, dia akan susah selamanya, sedih, gundah gulana, menderita, diterpa kesedihan yang tak berakhir, tak berujung. Karena apa? Karena dia belum sampai level takwa. Tobat, istiqomah, kemudian warok dan zuhud, kemudian sabar. Warok dan zuhud adalah kehidupan yang bersih, tidak dicampur dengan uang yang haram, jalan yang ditempuh bukan jalan yang haram, tarekatnya bukan tarekat haram, tapi semua istiqomah, lempeng. Ihdinas siratal mustaqim, itulah kata Allah ya, untuk mengajari kita agar membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang the way, the straight way, artinya jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Nah, dan sabar ini adalah level tangga rohani yang kelima. Sabar. Dalam sabar ini adalah ketika kita melakukan banyak ibadah. Jadi di dalam tarekat ada talwin, ada tamkin. Antara talwin dan tamkin adalah didahului dengan sabar. Talwin dari kata lawana, yulawinu talwinan, talwinatan, talwanan, tilwanan, mulawanan, fahuwa mulawinun, wadhaka mulawanu lawin. Ya, mewarna-warna, artinya bermacam-macam ibadah semua. Tahlil iya, tasbih iya, takbir iya, sholat iya, tahajud iya, ya, dermawan iya, puasa iya, haji iya. Ini adalah talwin. Dan ketika talwin banyak rintang-rintangan, makanya harus sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabarlah yang dibalas dengan pahala yang tanpa bisa dihitung. Baru masuk makom tamkin. Jadi orang yang mencapai merealisasi level takwa, prosesnya harus tamkin dulu. Talwin, sabar, tamkin, baru makom takwa. Nah, ini kita baca kitab Ihya yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Misbah Zainul Mustafa Bangilan, Bangilan Jawa Timur yang paling barat, yaitu daerah Tuban, mencoba menerjemahkan Ihya dengan bahasa Jawa. Kata beliau, Anna Abdul Qahir bin Abdul Aziz kana rajulan solihan wara'an. Nah, ini level. Tadi kan orang bisa mencapai makom takwa itu harus satu, harus tobat, kemudian istiqomah, kemudian warok. Nah, warok ini ada kaitannya dengan tamkin. Dan muridnya Imam Syafi'i namanya Abdul Qahir bin Abdul Aziz, ya, yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini adalah rajulan solihan wara'an, seorang yang alim, seorang yang baik, seorang yang warok, dan jalannya lempeng, tidak goyah, artinya as-siratal mustaqim. Itu tanya kepada Imam Syafi'i, yas'alu asy-Syafi'iyah radhiyallahu anhu an masail fil wara', tentang masalah tentang warok tadi, yaitu tangga untuk mencapai takwa. Katanya, ayyuma afdal as-sabru wal mihna awit tamkin. Ya.
Kata Abdul Qahir, hai Imam Syafi'i, manakah yang lebih baik, manakah yang lebih utama? Sabar, mihnah, cobaan yang berat, ya, kemudian sabar dan tamkin. Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan, at-tamkin darajatul anbiya. Tamkin itu kelasnya para nabi. Jadi kita cukup sabar, sobirin. Kita, ya, tamkin ini berat, ya. Tapi kalau kita melakukan tamkin, kita menjadi warasatul anbiya, menjadi wali. Karena tamkin ini darajatul anbiya. Jadi prosesnya talwin, sabar, tamkin. Wala yakunu tamkin illa ba'dal mihnah, kata Imam Ghazali. Dan tamkin tidak akan diperoleh, tidak akan direalisasi kecuali setelah mendapatkan cobaan-cobaan yang berat, sehingga mendapatkan gelar ulul azmi bagi para nabi atau para rasul. Fa idzam tuhina sabara. Ketika diberi cobaan yang berat, seperti Nabi Ayub, punya kekayaan yang luar biasa, punya anak yang banyak, istri yang banyak, semua fasilitas, ribuan kuda, ribuan onta, puluhan ribu kambing, dan itu hancur. Memang sengaja Allah memberikan cobaan dan semuanya terbakar. Dan Nabi Ayub, seperti yang saya lihat tempatnya di kota Jordan, saya tahun kemarin, bulan kemarin sempat ke sana, di lereng gunung, diusir oleh rakyatnya, di atas gunung, di atas bukit, dan hidup sendirian. Karena hartanya sudah tidak ada, istrinya semua pada lari, anak-anaknya semua meninggal. Ada yang mengatakan dibunuh oleh setan, tapi Nabi Ayub sabara. Nah ini, kata Imam Ghazali, wa Ayyub alaihi salam ba'dal mihna al-azimah mukkinah. Qala Allah Ta'ala, wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Wa ataina, dan kami memberikan kepada Ayub, ahlahu, keluarga Ayub, wa mislahum, dan orang yang bersama-sama Nabi Ayub, ma'ahum, bersama mereka. Dia dicoba tapi dikembalikan oleh Allah dan mendapatkan titel tamkin. Fa idzam tuhina sabara wa idza sabara makkana. Ketika dia sudah sabar, maka dia mendapatkan titel tamkin. Ala tara annallaha azza wa jalla imtahana Ibrahim. Ingatkah kita bahwa Nabi Ibrahim juga mendapatkan cobaan yang luar biasa beratnya, yang di dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Tuhan Ibrahim memberikan cobaan berat kepada Nabi Ibrahim, fa'atammahunna, Nabi Ibrahim mendapatkan 3 perintah besar, melaksanakan dengan sempurna. Nabi Ibrahim dicoba, diberi cobaan yang besar, disuruh agar menyembelih anaknya, dan anaknya disembelih. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka, bahwa sesungguhnya saya dalam mimpi ketemu Allah dan memerintahkan kepada saya agar menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Bagaimanakah menurut kamu kalau ini mimpi saya benar, menyuruh saya untuk menyembelih kamu? Fanzur madza tara. Apa jawab Nabi Ismail waktu itu? Nabi Ismail waktu kecil, ya abati, hai ayah saya, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah itu. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka karena engkau menyembelih aku dan menuruti perintah Allah, engkau akan tergolong orang-orang yang sabar. Dan dilakukan. Membangun Ka'bah dilakukan. Padahal perjalanan dari Palestina ke Mekah, kalau kita naik kapal laut 3 hari 3 malam. Kalau kita naik bis bisa 3 hari 3 malam. Pesawat kita beda 2 hari dari Palestina ke Jeddah. Tapi Nabi Ibrahim jalan kaki berbulan-bulan sampai di Mekah mendapatkan perintah untuk membangun Ka'bah. Dan setelah membangun Ka'bah, perintah lagi, itulah ya Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim di atas bukit yang namanya Jabal Abi Qubais dan memanggil-manggil roh kita. Waktu itu kita di alam arwah,
di alam Jabarut, karena alam itu ada alam Nasut, ada alam Malakut, ada alam Jabarut. Sebelum kita lahir, ruh kita di alam Jabarut. Di atas Jabarut adalah alam Lahut. Ibrahim mengatakan, ya ayuhan nas, innallaha bana baitan fahujju biha. Hai semua manusia, bahwa Tuhan sudah membangun Ka'bah, fahujju, berangkatlah kalian ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan waktu itu roh kita sudah menjawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Summa makkanahu. Kemudian Nabi Ibrahim masuk level tamkin, summa makkanahu. Begitu juga wamtahana Musa, Nabi Musa. Setelah perang dengan Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkat kamu Fir'aun, jangan kamu beranak pinak, hidup enak-enakan di Kanaan, hidup enak-enakan bersama dengan keluarga kamu di Kanaan, di Ma'an, bersama putri Nabi Syuaib. Idhab ila fir'auna, sekarang perang kamu bersama Fir'aun, perang melawan Fir'aun, karena dia tagha, lacut, dia mengaku Tuhan. Dan itu pun menuruti perintah Allah, perang dengan Fir'aun, dan dengan kesabaran Nabi Musa, dan dia sudah dipepet di pinggir laut merah yang sekarang namanya Ra'sus Sadr, tempat lemparnya tongkat Nabi Musa, yaitu daerah sekitar 300 km dari Kairo waktu kami ke sana. Dan itu masih ada menjadi tempat wisata sekarang, namanya Ra'sus Sadr, tempat melemparnya Nabi Musa tongkatnya. Dan tongkatnya Nabi Musa pun kemarin kami ke sana 2 bulan yang lalu masih ada di Gunung Nibo, ya, di Gunung Nibo atau Bukit Nibo, tempat meninggalnya Nabi Musa dan dimakamkan di Ma'an. Nabi Musa pun mendapatkan tamkin setelah perang dengan Fir'aun, summa makkanau, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.